Ya, selamat pagi Pak Eliezer. Perkenalkan, nama saya Ferenska dan teman saya Yosia dan Nina akan mempresentasikan jurnal yang telah kami pelajari mengenai pembangkit listrik tenaga surya untuk fotobiorreaktor. Yang pertama, pendahuluan. Jadi, kebutuhan energi yang semakin lama terus meningkat, sedangkan ketersediaan energi fosil semakin menipis. Oleh karena itu, pemanfaatan energi terbarukan menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini. Salah satu energi terbarukan adalah energi surya, di mana Indonesia memiliki potensi yang tinggi, yaitu radiasi matahari sebesar 4,5 kilowatt hour per meter persegi per hari. Selain itu, mikroalga juga dapat dijadikan sebagai sumber energi terbarukan berupa biodiesel, di mana biodiesel dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti bahan bakar dari fosil. Budidaya mikroalga sendiri ada dua sistem, yaitu terbuka dan tertutup. Sistem tertutup dilakukan dalam fotobiorreaktor, di mana memanfaatkan sinar matahari secara langsung atau menggunakan sinar lampu. Budidaya mikroalga dalam fotobiorreaktor membutuhkan energi listrik untuk menyalakan komponennya berupa lampu dan aerator. Pemanfaatan energi surya melalui teknologi panel surya sebagai sumber energi listrik untuk fotobiorreaktor merupakan salah satu bentuk pemanfaatan energi terbarukan. Dan mikroalga sebagai penghasil biodiesel juga merupakan pemanfaatan energi terbarukan. Akan tetapi untuk memastikan kombinasi ini dapat dilakukan, perlu dilakukan uji kelayakan panel surya sebagai sumber listrik untuk fotobiorreaktor. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pusaka dari jurnal yang kami presentasikan ini. Pertama, mengutip dari Risli Masitompul pada tahun 2011, energi surya itu dapat dimanfaatkan melalui dua macam teknologi, yaitu yang pertama teknologi fotovoltaik atau PV, dan yang kedua adalah teknologi fototermik atau surya termal. Nah, untuk teknologi PV sendiri itu mengkonversi langsung cahaya matahari menjadi listrik melalui perangkat semikonduktor atau sel surya. Sedangkan untuk teknologi surya termal itu memanfaatkan panas dari radiasi matahari dengan menggunakan kolektor surya. Selanjutnya, yaitu untuk komponen utama PLTS. Itu ada 4. Yang pertama panel surya atau solar panel. Yang kedua solar charge controller. Yang ketiga inverter. Dan yang terakhir adalah baterai. Panel surya menurut Heru Wahyudi pada tahun 2010 itu terdiri dari banyak sel surya, di mana sel surya ini tersusun atas PN junction dan dibuat dari bahan semikonduktor yang dapat menghasilkan arus arah. Solar charge controller merupakan komponen yang berfungsi sebagai pengatur arus listrik, baik terhadap arus yang masuk dari panel PV maupun arus beban yang keluar atau digunakan. Yang ketiga yaitu inverter, merupakan perangkat elektrik yang digunakan untuk mengubah arus listrik DC menjadi AC. Dan yang terakhir yaitu baterai, merupakan alat penyimpan daya yang dapat digunakan saat periode radiasi matahari rendah atau pada malam hari. Baterai yang paling umum digunakan menurut Heru Wahyudi pada tahun 2010 dalam aplikasi PV itu memiliki tegangan 12 volt atau 24 volt. Selanjutnya, yaitu dasar perencanaan PLTS. Dasar perencanaan PLTS secara sederhana itu adalah mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama yaitu karakteristik modul yang digunakan, yang kedua radiasi surya di tempat penerapan, dan yang ketiga besar beban peralatan yang akan dipasok listrik. Sistem sel surya ini dibangun atas dasar kebutuhan energinya, sehingga keunggulan dari sistem sel surya adalah yang pertama keandalannya tinggi, yang kedua biaya operasinya rendah, yang ketiga ramah lingkungan, berbentuk modul, dan memiliki biaya konstruksi yang rendah. Nah, sedangkan untuk fotobioreaktor, yaitu merupakan wadah tertutup untuk membiarkan sel bakteri atau fitoplankton, di mana energinya disuplai melalui energi cahaya ke dalam wadah. Menurut Arif Dwi Santoso pada tahun 2010, faktor utama yang diperhitungkan dalam perakitan bioreaktor yaitu penerapan biaya operasional yang efektif dan konsistensi dalam menjaga kualitas biomas yang dihasilkan. Selanjutnya,
mikroalga. Mikroalga ini merupakan kelompok besar organisme fotosintetik yang dapat hidup pada berbagai kondisi perairan. Yang membedakan mikroalga dengan mikroorganisme lainnya, yaitu yang memiliki klorofil dan juga memiliki kemampuan fotosintesis pada setiap sel mikroalga tunggal. Menurut Pittman pada tahun 2018, mikroalga ini diketahui sebagai sumber bahan baku yang potensial bagi produksi bahan bakar nabati. Selain itu, menurut Wijaya pada tahun 2018, mikroalga memiliki kemampuan untuk menyerap karbon dioksida sehingga dapat mengurangi efek rumah kaca. Metode penelitian menggunakan komponen fotovoltaik, yaitu panel surya tipe monokristalin 150 watt peak, kemudian baterai 12 volt 7 ampere hour, solar charge controller, dan inverter. Sedangkan komponen fotobiorreaktornya adalah 3 buah lampu TLLED 8 watt, 3 buah aerator, dan mikroalga yang ditumbuhkan adalah Spirulina platensis. Ya, pada penelitian ini tuh diawali dengan persiapan alat-alat, bahan, dan komponen. Kemudian melakukan tahap perancangan fotobiorreaktor dan panel surya sebagai sumber energi listriknya. Perancangannya meliputi dimensi reaktor, perhitungan total beban listrik, penentuan kapasitas dan jenis panel surya, dan kapasitas baterai, solar charge controller, dan inverter. Setelah itu, tahap pengujian sistem panel surya dimulai. Selama 3 hari, data tegangan dan arus panel surya, baterai diambil setiap 1 jam selama 12 jam, dan menghitung daya yang dihasilkan oleh panel surya. Lalu data-data tersebut dianalisis, kemudian dibahas dan disimpulkan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pengujian panel surya tipe monokristalin 150 watt power sebagai sumber energi alternatif untuk mensuplai fotobioreaktor sebagai tempat budidaya mikroalgae dilakukan selama 3 hari. Dan data diambil setiap jam untuk 12 jam. Besaran arus dan tegangan dari panel surya dapat dibaca langsung pada alat ukur ampermeter dan voltmeter yang terpasang pada reaktor dan hasilnya dapat dicatat dan ditampilkan. Pada data hari pertama, data hari kedua, dan data hari ketiga. Data pengujian panel surya diambil selama 3 hari dengan mengambil data tegangan dan arus keluaran pada panel surya serta tegangan dan arus yang dikenai beban. Beban berupa inverter dan 3 buah lampu TLLED 8 watt dan 3 buah aerator. Hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada gambar berikut. Diperoleh daya pada kondisi terendah pada saat tegangan sebesar 12,3 volt, arus sebesar 0 ampere, maka daya yang dihasilkan sebesar 0 watt. Kondisi dengan daya sebesar 0 watt terjadi saat pagi hingga dan sore hari. Sedangkan kondisi daya tertinggi terjadi pada saat tegangan sebesar 14,1 volt, arus sebesar 7,5 ampere, dan daya yang dihasilkan sebesar 105,75 watt. Hal ini terjadi pada siang hari pukul 13 WIB. Dengan melihat besarnya daya yang dihasilkan terhadap jam pengambilan data, dapat diketahui bahwa pada siang hari daya yang dihasilkan cukup besar dibanding pagi maupun sore hari. Berdasarkan tabel data arus yang dihasilkan terhadap waktu pengambilan data selama 3 hari, diketahui bahwa pada pagi hari matahari belum bersinar terik, maka arus akan kecil bahkan bisa mencapai 0. Namun semakin siang, pada saat matahari bersinar terik akan terus bertambah dan menjelang sore arus akan mulai turun dan menjadi 0. Hal ini juga dikarenakan posisi panel surya yang statis tanpa adanya pengaturan gerakan mengikuti arah matahari, sehingga daya setelah mencapai jam 13.00 tidak bisa maksimal. Dari kondisi tersebut diketahui bahwa intensitas cahaya matahari sangat mempengaruhi daya keluaran panel surya. Semakin tinggi intensitas cahaya matahari, maka semakin tinggi juga arus yang bisa dihasilkan oleh panel surya, sehingga daya yang dihasilkan juga akan semakin besar. Hasil pengujian panel surya monokristalin 150 watt power menghasilkan daya tertinggi sebesar 105,75 watt dan daya terendah pada 0 watt. Dari grafik antara daya
panel surya, dan beban menunjukkan bahwa pada saat daya panel surya lebih besar dari beban, maka akan berfungsi sebagai charging baterai, dan jika daya panel lebih kecil dari beban, maka daya yang dibutuhkan oleh sistem disuplai oleh baterai. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan energi listrik sistem kultivasi mikroalgae dalam fotobioreaktor dapat terpenuhi oleh sumber energi alternatif dari cahaya matahari dengan menggunakan panel surya. Berdasarkan tabel 1 hingga tabel 3, data pengukuran beban berupa tegangan dan arus setelah dikenai beban berupa inverter, 3 buah lampu TL-LED 8 watt, dan 3 buah aerator, maka dapat dihitung nilai rata-rata pengukuran. Dan didapatkan lama waktu yang diperlukan untuk mengisi baterai 4 buah dengan kapasitas masing-masing 7 ampere hours adalah 7,6 jam. Berdasarkan hasil penelitian analisis data serta pembahasan yang telah diperoleh dari pengujian panel surya tipe monokristalin 150 watt power, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, intensitas cahaya sangat mempengaruhi daya keluaran panel surya. Semakin tinggi intensitas cahaya matahari, maka semakin tinggi juga arus yang bisa dihasilkan oleh panel surya, sehingga daya yang dihasilkan juga akan semakin besar. Pada saat daya panel surya lebih besar dari beban, maka akan berfungsi sebagai charging baterai. Dan jika daya panel lebih kecil dari beban, maka daya akan disuplai oleh baterai. Yang ketiga, konsumsi daya setelah dikenai beban adalah 45,8 watt dengan lama waktu pengisian 4 buah baterai 7 ampere hours selama 7,6 jam. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.